Melihat, menerima, dan melepaskan. Cara mengatasi galau dari dalam. Pernah nggak kamu lagi diam, tapi di dalam kepala rasanya ribut sekali. Seolah ada suara yang terus berbicara, mengulang kejadian, mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Dan semakin kamu mencoba berhenti, semakin kuat dia berputar, sampai akhirnya kamu lelah. Bukan karena dunia, tapi karena pikiranmu sendiri. Kadang kamu terlihat baik-baik saja di luar, tersenyum, berbicara, menjalani hari seperti biasa. Tapi di dalam, ada sesuatu yang terus bergerak, tidak tenang. Kalau kamu pernah merasakan itu, hari ini, kita tidak akan melawannya. Kita akan melihatnya, pelan-pelan, tanpa paksaan. Sampai kamu menyadari sesuatu yang selama ini mungkin kamu hindari. Bagian 1, melihat kenyataan. Apa adanya. Sekarang, coba jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Sedih, kecewa, marah, atau kosong? Jangan buru-buru mengubahnya. Jangan langsung menilai itu salah. Cukup lihat, cukup sadari. Karena seringkali, penderitaan bukan datang dari perasaan itu sendiri, tapi dari penolakan kita terhadapnya. Semakin kamu berkata, ini tidak seharusnya terjadi, semakin kuat rasa itu menekan. Sekarang, coba perlahan. Ini sedang terjadi, dan aku melihatnya. Mungkin awalnya terasa aneh, atau bahkan tidak nyaman. Tapi tetaplah melihat, tanpa menghakimi. Dan di titik itu, ada ruang kecil yang mulai terbuka di dalam dirimu. Ruang untuk bernapas, ruang untuk tidak sepenuhnya tenggelam. Bagian 2, memahami. Sebab di balik rasa, perlahan, kamu mulai melihat lebih dalam. Bahwa apa yang kamu rasakan hari ini, bukan muncul begitu saja. Ada sebab, ada proses, mungkin dari pilihan di masa lalu. Mungkin dari kebiasaan yang berulang, atau dari cara kamu merespon sesuatu. Seringkali, kita hanya melihat hasilnya, tanpa pernah melihat akar yang tersembunyi. Ini bukan untuk menyalahkan diri. Ini untuk memahami. Saat kamu memahami, kamu berhenti merasa dunia tidak adil, dan mulai berkata, ini bagian dari proses hidupku. Dari sini, rasa berat itu perlahan berubah menjadi pelajaran. Bukan lagi sekadar beban yang harus ditanggung. Bagian 3, menerima tanpa kehilangan arah. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah berhenti melawan kenyataan, agar kamu punya energi untuk melangkah. Bayangkan kamu melawan arus deras. Semakin dilawan, semakin melelahkan. Tapi saat kamu berhenti sejenak, kamu bisa mengatur arah. Saat kamu berkata, ya, ini memang terjadi. Kamu tidak lemah. Kamu sedang menguatkan dirimu. Karena kamu tidak lagi membuang energi untuk melawan yang tidak bisa diubah. Dari penerimaan itu, muncul kejernihan. Dan dari kejernihan, kamu bisa melihat langkah berikutnya. Langkah kecil, tapi nyata, menuju perubahan. Bagian 4, menjaga diri di tengah kekacauan. Saat hati sedang rapuh, disitulah kita paling mudah salah langkah. Kita ingin lari, ingin melupakan, ingin mencari pelarian cepat. Tapi seringkali, itu hanya menambah masalah baru. Apa yang terasa nyaman sesaat, belum tentu baik dalam jangka panjang. Sekarang, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar membantu? Menjaga diri di saat kamu paling lemah adalah kekuatan yang jarang terlihat, tapi sangat menentukan arah hidupmu ke depan. Karena keputusan kecil di saat sulit seringkali membawa dampak yang besar. Bagian 5, belajar melepaskan. Sebagian besar penderitaan atau ketidakpuasan datang dari keinginan untuk menggenggam. Kita ingin semuanya tetap sama,
Kita ingin orang tidak berubah. Kita ingin keadaan sesuai harapan. Tapi hidup selalu berubah. Dan saat kita menolak itu, kita menderita, kita lelah. Bukan karena kehilangan, tapi karena terus mencoba mempertahankan yang tidak bisa dipertahankan. Sekarang, coba lepaskan sedikit saja. Tidak perlu semuanya. Cukup satu hal kecil, mungkin sebuah harapan, mungkin sebuah bayangan, atau mungkin seseorang. Dan rasakan betapa ringan hidup ketika kamu tidak lagi memaksa. Bagian 6. Kembali ke saat ini. Sekarang. Tarik napas perlahan. Kembali ke sini. Bukan ke masa lalu yang sudah selesai. Bukan ke masa depan yang belum tentu terjadi. Tapi ke saat ini. Rasakan napasmu. Masuk, keluar. Rasakan tubuhmu. Diam, hadir. Seringkali kita menderita karena kita hidup di waktu yang tidak nyata, di masa lalu yang sudah hilang, atau masa depan yang belum datang. Padahal ketenangan hanya bisa ditemukan di sini, di detik ini, di kesadaran ini, dan saat kamu benar-benar hadir, hidup terasa lebih sederhana dan lebih nyata. Bagian 7. Melihat dengan kebijaksanaan, perlahan, kamu mulai melihat sesuatu, bahwa semua ini datang dan pergi. Perasaan, pikiran, masalah, tidak ada yang benar-benar menetap. Yang hari ini berat, suatu saat akan berubah. Dan kamu, bukan semua itu. Kamu adalah yang menyadari, yang melihat tanpa harus terjebak. Saat kamu tidak lagi tenggelam, disitulah kebijaksanaan muncul. Bukan karena kamu menguasai hidup, tapi karena kamu memahami sifatnya. Dan dari pemahaman itu, muncul kebebasan yang tidak tergantung pada keadaan. Penutup, saudara, mungkin hidupmu belum berubah hari ini. Masalah mungkin masih ada. Tapi cara kamu melihatnya sudah berbeda. Dan itu adalah awal dari perubahan. Perubahan tidak selalu besar. Kadang dimulai dari satu cara pandang yang baru. Ingat, ketenangan tidak datang dari dunia yang sempurna, tapi dari cara kita memahami, menerima, dan menjalani hidup ini. Kalau kamu merasa ini relate dengan hidupmu, jangan berhenti di sini. Ambil satu momen hari ini untuk benar-benar melihat dirimu sendiri. Subscribe untuk konten refleksi seperti ini. Like kalau kamu pernah merasakan hal yang sama. Dan tulis di komentar apa yang sedang kamu lepaskan hari ini. Kita belajar pelan-pelan, tidak harus sempurna, tapi terus berjalan bersama